Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ilustrasi, foto, icon, atau elemen yang lainnya di dalam suatu desain itu, yang pertama itu yang paling pokok adalah mewakili informasi itu sendiri gitu. Nah, contoh di sini ada slide penutup gitu. Nah, di sini ada teks big thanks gitu. Nah, di sini kan ada logo, terus ada nama perusahaan, ada foto juga, ada tanggal. Di sini ada icon gitu. Nah, dalam satu slide ini, mana sih informasi yang mau kita sampaikan gitu, biar orang itu membaca gitu, dan biar mudah juga dibaca gitu kan. Contoh, di sini ada icon globe gitu kan. Nah, di sini icon globe itu mewakili dari yang namanya website gitu, sehingga orang tak perlu melihat oh www nggak usah. Jadi mereka langsung oh ini website berarti langsung oh reallygraduate.com oh oke. Berarti ini adalah informasinya. Berarti si icon globe ini mewakili informasi dari really great site gitu. Oke, paham ya? Nah, di sini ada telepon juga. Nah, di sini telepon mewakili informasi dari apa namanya nomor telepon 123 sampai 0 gitu. Nah, di sini ada email, mewakili email. Di sini ada pin map gitu kan, mewakili alamat gitu. Nah, di sini apakah foto ini mewakili eh, informasi ini? Nah, secara kelihatannya di sini nggak ada mewakili sama sekali. Foto ini hanya pemanis. Nah, disinilah kita harus bisa memilih bahwa foto pemanis atau elemen yang hanya ingin memaniskan desain, jangan terlalu over gitu. Apalagi menutupi informasi gitu kan. Sampai mungkin lebih mencolok foto ini daripada informasi ini, sehingga orang itu nggak melihat ini gitu. Nah, sehingga lebih baik ininya di highlight si kontak ini karena kan supaya orang itu mengirim pesan kepada si presenter gitu kan daripada melihat foto ini gitu kan. Nah, itu salah satu penjelasan dari apa sih gitu elemen informasi itu yang mewakili informasi itu. Nah, kita cek pada desain ini. Nah, apakah desain ini sudah mewakili informasi dari konsep dan konten desainnya? Nah, kita lihat apakah ilustrasi ini mewakili bisnis plan atau tidak gitu. Kalau misalkan ini mewakili, nah di sini kita harus bisa nih. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bentuk backgroundnya harus seperti apa. Nah, itu yang pertama nih. Terus teksnya seperti apa, itu tipografi. Di sini ilustrasinya harus segede apa sih, warnanya harus kayak gimana sih gitu kan. Nah, itu cara memainkan elemen-elemen penting apabila ilustrasi ini mewakili sebuah informasinya gitu. Nah, itu yang mesti dipermainkan gitu. Nah, di sini ada date, ada tanggal, ini mungkin tidak terlalu penting. Nah, bagaimana cara membuat teks ininya gitu. Nah, ini bisa dipahami dari artikel website Dwi Nawan yang selalu saya share gitu kan. Nah, di situ bagus banget artikelnya. Terima kasih Mas Dwi Nawan yang udah memberikan pelajaran begitu banyak. Nah, oke. Okay. Nah, di sini dianalisa dulu tuh backgroundnya mau seperti apa sih gitu kan. Nah, setelah backgroundnya ditentukan, oh backgroundnya mau seperti ini. Nah, barulah penentuan elemen-elemen atau ada yang namanya desain itu membuat wireframe dulu. Jadi supaya nanti pas finishing itu mudah lah gitu. Nah, kalau kalau kita analogikan itu kayak di paling simpel itu di bangunan ya Kak. Kalau bangunan kan ada pondasinya tuh. Ada pondasi, nah terus sampai genteng. Nah, setelah sampai ke genteng baru di finishing tuh. Ada plester, ada aci, ada cat gitu kan. Kan tidak mungkin saat pondasi eh, tukang yang lain pasang keramik gitu. Nah, nanti akan rusak gitu. Nah, ini juga sama. Jadi dipikirkan dulu untuk pembuatan wireframe-nya gitu. Nah, terus masuk sini. Nah, ini di sini udah masuk ada layout nih. Nah, ini di sini ada elemen-elemen. Nah, ini apakah ini itu mewakili informasi atau pemanis gitu. Nah, kita asumsikan bahwa ini adalah pemanis gitu. Nah, apakah dengan elemen ini itu desain ini jadi manis atau jadi rusak gitu. Kalau misalkan desain ini jadi rusak gara-gara elemen ini, nah berarti ini bukan pemanis tapi pengrusak desain gitu. Nah, jadi perlu dipikirkan dulu gitu. Nah, ini juga apakah awan gitu. Apakah awan ini masuk ke dalam konsep desain atau tidak gitu. Dan jadi perlu dipikirkan matang-matang
konsepnya kayak gimana gitu. Nah, itu supaya desain itu menjadi lebih terarah, lebih fokus stylenya kemana sih gitu. Nah, terus di sini juga, nah apakah foto ini mewakili informasi, apakah apa namanya icon atau ilustrasi panah ini mewakili informasi. Terus ini pemanis, ini udah jelas pemanis. Di sini kita biasanya antara mewakili informasi itu sama pemanis itu bedanya tipis itu. Kalau misalkan yang mewakili informasi biasanya Indonesia lebih besar gitu kan. Kayak foto ini kan besar gitu. Nah, ini kita asumsikan ini adalah mewakili informasi dari market research, marketing strategi. Nah, apakah ini mewakili informasi atau tidak gitu? Kalau misalkan tidak, berarti ini adalah pengerusak desain. Nah, jadi coba dianalisa dulu misalkan market research. Nah, kayak gimana sih desainnya gitu kan? Bisa dicarilah di di Pinterest, di Google, di Behance gitu kan. Bagaimana sih orang itu mendesain satu slide presentasi gitu atau satu slide PPT gitu kan. Nah, itu bisa dianalisa lah. Cek per satu slide-nya itu gimana sih orang ini tuh ngedesain gitu kan. Kok kenapa? Jadi kalau kita lihat ke Behance nih, kita lihat ke Behance presentasi ya. Oke. Nah, presentation di sini kita cek oh bawah ada. Nah, kita ambil yang ini deh. Oke. Nah, ini nah, ada banyak slide-nya nih. Nah, jadi apakah informasi itu harus pakai foto atau apakah PPT itu harus terus-terusan pakai foto? Ya belum tentu gitu. Yang terpenting adalah informasinya itu tersampaikan dan fungsi dari foto, dari ilustrasi yang ditempatkan pada setiap slide itu adalah salah satu perwakilan dari informasi slide itu sendiri gitu. Nah, contohnya di sini ada feeling innovation. Nah, di sini hariannya 20%, bulanannya 25%, per tahunnya itu sampai 100% gitu kan. Nah, terus di sini ada number speak louder gitu. Nah, di sini ada user-usernya gitu kan. Ini ada 100.000, 50.000 followers. Ini ada transparan sukses. Nah, di sini wakilinya itu dengan chart gitu kan. Nah, jadi apa yang perlu kita pahami gitu. Nah, informasi dari kontennya itu gitu. Apa sih yang mau kita informasikan? Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini definition of business gitu. Nah, ini foto kan yang gede gitu. Sehingga mata orang itu ngelihatnya foto, bukan marketing research ini. Nah, seharusnya yang di-highlight gitu adalah mengutamakan mewakili informasi ini gitu. Jadi market research ini diwakili dengan apa sih gitu cocoknya. Nah, itu bisa dipikirkan lah. Nah, terus di sini marketing strategi juga dengan apa sih diwakilinya gitu. Apakah foto ini mewakili ini? Apakah foto ini mewakili ini? Nah, jika tidak berarti ini tidak cocok gitu. Nah, terus kita lanjut. Nah, di sini ada goals and objective. Nah, di sini juga bisa dikasih sentuhan kreatif gitu kayak misalkan dikasih icon, misalkan di atas guideline dikasih icon, terus layoutnya seperti apa. Nah, itu namanya mengolah informasi dalam PPT itu seperti itu gitu. Jadi bukan hanya tentang oh foto gitu. Nah, jadi main besar-besaran foto tidak gitu, tapi kita harus jeli juga bagaimana sih informasi itu mau disampaikan di dalam satu presentasi ini gitu kan per satu slide-nya. Nah, di sini balik lagi, nah ini apakah ilustrasi ini mewakili atau tidak gitu. Nah, perlu dianalisa. Nah, makanya di situ kita tidak bisa cari informasi misalkan di Pinterest, oh layoutnya begini. Misal di sini oh dia layoutnya begini nih, kayak misalkan ini competitive benefit and partners value. Nah, di sini kan ada satu, dua, ada tiga gitu. Wah, saya mau ngikut deh. Misalkan di slide yang ini, nah ini ada tiga kan, ada 3 poin gitu. Wah, mau ngikut deh kayak gini gitu. Nah, apakah cocok atau tidak gitu dengan slide ini gitu? Apakah karena kenapa sih orang ini tuh ngedesainnya begini? Nah, kita perlu baca nih competitive benefit partners gitu kan. Dan di sini kita perlu baca kenapa dia begini gitu dan kenapa ilustrasinya ini, kenapa ini gitu. Apakah ini bagian dari brand atau bukan gitu kan. Kalau misalkan ini adalah logo perusahaan, nah berarti ini bagian dari brand. Apakah ini pemanis atau mewakili informasi dari ini gitu kan. Nah, sini value apa gitu kan. Apakah mewakili atau tidak gitu. Nah, itu bisa dianalisa lah pelan-pelan. Nah, ini yang paling mudah itu di sini nih. Di sini ada transparent on price clear and mitigation.
Nah, di sini ada 50% di opacity. Nah, terus di sini ada deskripsinya dan di sini ada graphic chart gitu kan. Nah, didesain dengan lembut gitu. Nah, ini mewakili market function, terus adoption, berries, revenue stream, strategic. Nah, itu bisa dianalisa lah gitu. Nah, coba bisa apa sering-sering main ke Behance dengan keyword presentation, dicek di sini bagaimana sih orang itu mendesain sebuah presentasi gitu. Jadi kita bukan hanya ngelihat oh layout ini keren gitu, nggak bisa begitu presentasi itu. Tapi kita harus melihat yang cocok dengan konten yang kita punya gitu. Nah itu bisa di eh, analisa lah kayak gitu. Nah, ini kan market size gitu kan. Di sini ada graphic chart gitu. Nah, ini kenapa begini grafiknya, terus di sini kenapa ini begini gitu. Nah, itu bisa dianalisa. Jadi lebih sering mempertanyakan why, kenapa, kenapa, kenapa gitu kan. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus ini, kenapa ilustrasi ini, kenapa foto itu. Nah, jadi sering banyak bertanya, maka skill akan semakin meningkat. Nah, gitu. Nah, jadi ini feedback dari saya seperti ini. Jadi mohon dianalisa lagi dari setiap slide-nya apakah ini udah mewakili informasi atau belum gitu kan. Nah, coba di apa? Dianalisa kembali gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh aja ini dari desainnya gitu. Nah, di sini ini biasa slide cover, di sini ada introduction, di sini ada expand market reach, increase revenue, engine brand recognition. Di sini pakai icon, terus ada bulletnya. Nah ini kita nggak bisa, oh dia ya udahlah kita ikut begini aja. Nah itu namanya ngejiplak ya, ngejiplak. Oh begini layoutnya, nah, itu ngejiplak. Tapi bisa nggak dengan seperti ini kita pakai sentuhan yang berbeda gitu. Nah itu barulah melahirkan ide kreativitas. Nah di sini ada apa? Di sini ada icon-icon juga gitu kan. Ini namanya sentuhan kreatif. Nah di sini ada project timeline. Dan di sini ada ininya apa? Chartnya gitu kan. Di sini juga sama. Di sini ada resource required. Nah di sini ada chartnya juga. Di sini ada tabel. Di sini ada grafiknya gitu kan. Nah ini informasinya juga. Nah di sini ada tabel. Di sini ada icon-icon, ada benefit and impact gitu kan. Nah, apakah icon ini mewakili ini expand market reach? Nah, di sini ada icon globe sama map-map kayak gini kan. Di sini expand market reach. Nah, oke. Ini mungkin bisa mewakili gitu kan. Terus increase revenue. Nah, di sini ada icon duit. Di sini ada tanahnya juga. Di sini action recognition. Di sini diwakili dengan komputer dan TOA. Nah, di sini ada conclusion and Q&A gitu kan. Di sini ada perwakilan dengan itu. Nah, itu sedikit seperti itulah. Jadi coba dianalisa dulu. Jadi jangan kalau misalkan ngelihat inspirasi, oh layoutnya begini, oh begini, pakai ilustrasi ini, oh nggak bisa. Jadi perlu dianalisa dulu apakah cocok dengan konten atau tidak gitu. Oke, see you in the next time. Bye bye.